Syaratnya tayamum yang nomor 5 yang terakhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku at-turabu lebu utawa debu at-tahiru kang suci tur nyucikaken. Ai at-tahuru tegese kang suci tur nyucikaken. Warul munadda kang ora den telesi. Wa yasdukulan benderi apa at-tahiru dau at-tahiru bil maghsubi kelawan lebu kang den wasop. Wa turabin makbarotin wa turabi makbarotin lan lebu kuburan lam tumbas kang ora den keduk apa se makbaro. Wa yujadulan den temu fi ba'din nusakhi ing dalem sebagiane pira-pira tuladhane kitab apa ziyadatun tambahan fi hadza syarti ing dalem ikilah syarat. Wa ya utai ziyada iku lahu hubarun lafat lahu hubarun lahu iku tetep kadue turab hubarun utawi bleduk. Syarat syaratnya tayamum yang nomor 5 yang terakhir yaitu debunya harus suci dan bisa mensucikan. Suci dan bisa mensucikan. Apa ada debu yang suci tapi tidak bisa mensucikan? Ada. Mustakmal setelah dipakai tayamum itu masih suci tapi tidak bisa mensucikan lagi ya. Di sini syaratnya harus suci dan mensucikan. Ini di samping syarat-syarat yang kemarin ya, kita harus mencari air ya. Batasan mencari air itu di mana? Di sekitar kita dulu. Kemudian haddul haus. Haddul haus itu apa? Seukuran orang bersuara keras. Ya. Itu di mana sampai di mana? Kalau di sini dibatasi 300 dhiro. 300 dhiro itu 150 meter. Jadi setelah kita mencari di sekitar kita cari di 150 meter. Sekitar ya 150 itu 300 dhiro. Kok masih tidak ada air? Kalau sudah ada air ya itu dipakai. Kalau kok tidak ada air saya juga dicari haddul kurbi. Sebatas di sini batas dekat. Dekat itu sampai di mana? Kalau di sini dipelanggaри dengan 9.000 dhiro. Kalau dijadikan kilometer dalam kitab Takriratus Sadidah ini 4,5 kilo. Sudah itu batas terakhir kita mencari air. Setelah itu kok nggak ada, ya sudah tayamum, nggak usah mencari lagi lebih jauhan lagi. Kalau kita mencari di sekitar sudah ada, ya itu sudah dipakai, kecuali ada unsur lain. Betul ada, tapi dipakai untuk minumnya apa itu, dan seterusnya, hayawan yang dimuliakan. Ya. Kalau tidak menemukan di sekitar kita, ya tadi itu haddul haus tadi itu. Kita mencari yang lebih jauhan lagi, 150 meter kita cari. Haddul haus itu sekiranya orang bengok istilahnya di sini itu sampai suaranya. Perkiraan 300 dhiro atau 150 meter. Kok masih tidak ada? Itu baru kita cari ke haddul kurbi, yaitu 4,5 kilometer atau 9.000 dhiro perkiraan takriban itu. Nah, kalau memang sudah tidak ada, kita tayamumnya memang karena tidak ada air. Untuk di luar itu kita tidak wajib mencari. Kok seandainya kita wis enakan ambil banyu ae aku tanang pura dadi kono. Umpama itu ya. Sini Purwosari itu berapa kilo sih? 3 kiloan ya. Masih kurang sih ya. Masih kurang ini berarti. Ya. Tadi sedang itu sampai ke situ. Terus, itu cara mencari air ketika kita
tayamum karena tidak ada air. Nauzubillah. Nauzubillah. Sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang bertayamum. Karena nggak enak. Tayamum itu dua masalahnya. Satu, tidak ada air. Dua, ada air tapi kita tidak boleh pakai air. Itu ya sama-sama nggak enaknya. Ya, sama-sama nggak enaknya. Terus yang nomor 5 tadi itu syaratnya debunya harus suci dan mensucikan. Bukan cukup suci dok, mensucikan. Ya. Ada debu yang suci tapi tidak mensucikan, ada. Air pun juga begitu, ada tohir mutohir itu ya. Suci dan mensucikan. Ini juga begitu, debunya suci dan bisa mensucikan. Kalau cuma suci dok, nggak cukup. Karena ada debu yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Tadi itu debu yang mustakmal, debu yang sudah dipakai untuk tayamum, itu mustakmal, suci, nggak kena najis. Kalau nggak kena najis loh, maka itu tidak bisa dipakai sesuci lagi. Ya. Terus yang tidak basah, basah nggak bisa karena nggak ada apa? Di sini nggak ada beleduknya. Apa beleduk ini? Nggak ada itunya. Basah nggak bisa. Oleh karena di sini syaratnya suci dan mensucikan, maka termasuk suci mensucikan walaupun debu hasil hosopan, hasil curian, itu asalkan suci mensucikan bisa dipakai untuk tayamum, tapi hukumnya haram. Gitu deh ya. Kalau bisanya bisa, asalkan tadi itu suci mensucikan. Katanya Kiai Musonef, berhubung tohur, jadi bisa mensucikan, ya termasuk debu yang digosok, debu yang hasil curian, atau debu tempat penguburan yang belum dikeduk, belum digali. Kalau kuburannya sudah digali, itu nggak suci itu, karena sudah tercampur di dalamnya ada nanah dan sebagainya. Itu. Kalau di sebagian kitab ada tambahannya, debunya harus yang mempunyai beleduk, untuk anak beleduke, gitu ya. Tapi sebagian kitab, ya. Fa in khalato lamangka lamun nyampuri hu ing debu apa jasun lolo aura malun utawa wedi, lam yujzi mongko ora bisa nyukupi apa se tayamum, wa hadza utawi iki ora nyukupi iku muwafiqun nyocoki lima maring barang perkara kala kang dawuh ing Mas sapa Nawawi fi Syarhil Muhadzabi ing dalem syarahe kitab Muhadzab wa taskhih lang kitab taskhih lakinna utapi Imam Nawawi fi Raudhati ing dalem kitab Raudhah wal Fatawa lan kitab Fatawa iku jawazu dzalik, iku jawaza menangaken sapa si Imam Nawawi dzalika ing mengkono-kono tayamum kelawan lebu kang campur lolo utawa wedi. Jadi begini, apabila debunya itu campur dengan lolo atau dengan pasir, lolo yang kering itu loh ya, yang kering. Lolo basah otomatis nggak bisa. Lolo yang kering atau pasir, menurut Imam Nawawi ini tidak boleh atau tidak cukup tayamum dengan itu. Tapi di dalam syarahnya kitab Muhadzab, Imam Nawawi dalam syarahnya kitab Muhadzab, ya, itu memperbolehkan. Ya. Jadi asalnya tidak memperbolehkan, kemudian memperbolehkan. Ya. Jadi sah tayamum dengan debu walaupun campur dengan lolo atau dengan pasir. Itu menurut Imam Nawawi yang ada di syarahnya kitab Muhadzab dan kitab Taskhih. Jadi intinya ya, jadi tayamum itu harus pakai debu. Debunya walaupun campur dengan ada campurannya lolo atau dengan campur dengan pasir, asalkan masih ada apa ya, beleduknya. Apa beleduk niku bahasa Indonesia? Napa beleduk niku? Beleduk nggih. Debu niku beleduk ta? Nggih. Termasuk
Nggih pun, mboten. Jadi cukup tayamumnya. Wa jalan kejaba biqaulil musannifi kelawan dawuhe kiye musannif at-turab, lafat at-turab apa ghairuhu liyane turab kanuratin kaya gamping wasahaqati khazafin lan remuane kreweng. Jadi oleh karena tadi itu tayamum harus dengan debu, maka tidak termasuk debu, yaitu gamping, tidak, walaupun banyak bentuknya. Terus kreweng yang hancur, atau kalau dulu semen merah, batu bata, nah itu kan itu tidak termasuk itu. Wa kharaja bitohiri, wa kharaja jalan kejaba bitohiri kelawan dawud at-tohir apa najsu lebu kang najis, tidak boleh pakai debu yang mutanajis dibuat untuk tayamum, karena syaratnya tadi itu harus debunya suci dan mensucikan. Fala yasihu mongko rasa apa tayamum bihi kelawan lebu kang najis. Jadi syaratnya tayamum yang nomor 5 itu debunya harus suci dan mensucikan. Sudah itu, intinya seperti itu. Terus berkembang tadi itu, walaupun suci dan mensucikan itu hasil dari curian, hasil dari ghosopan, mengambil miliknya orang, terang-terangan itu namanya ghosop. Kalau secara sembunyi-sembunyi itu namanya mencuri. Ya ono wong tapi di Joko, ghosop itu namanya. Ya. Boleh wong menengahe. Ya. Gak diaru-aru. Oh berarti ridho. Ngelebu ae. Nggih. Debunya itu harus nampak atau tidak nampak enggak apa-apa. Maksudnya? Debunya. Debunya harus, ya namanya debu harus ada debunya. Bukan seperti kita tayamum di kapal terbang itu ya. Biasanya kalau naik haji kita disuruh tayamum, ada sebagian yang begitu, tapi yang manasik yang bener enggak ada itu ya. Jadi tayamumnya pakai di kursinya pesawat itu, padahal pesawat itu kan steril ya, nggak ada debu sama sekali itu ya, nggak ada. Ya harus ada debunya memang ya, harus tampak debunya ya, harus tampak debunya ya. Bagaimana kita tahu rata atau tidak rata kalau debunya tidak tampak? Makanya di sini ada kata-kata nanti harus rata. Ya. Ya ratanya tidak harus kocoan masing turun di kayak begini, enggak begitu. Jadi kita secara zon yang kuat bahwa ini sudah merata. Tapi tidak seperti air nanti ya. Kalau ada jenggotnya ya tidak harus di dalamnya itu, enggak ada seperti air kemarin itu, enggak seperti itu. Itu tayamum. Tapi masalah ratanya tetap harus rata, ya, harus rata. Makanya bisa dikatakan rata kalau kita tampak, ya. Kalau nggak tampak ya nggak bisa kita mengatakan rata. Namanya buatan. Maksudnya? Ya. Apa itu? Lemah tapi ya, iya nggak apa-apa. Iya. Yang nggak pakai ngayak itu biasanya di bawah karpet itu nggak pakai ngayak sudah itu, ya. Nggak pakai ngayak. Ya. Itu tayamum. Jadi tayamum itu sekali lagi bersucinya orang yang darurat ya. Daruratnya satu, tidak boleh pakai air, dua atau memang tidak ada air. Itu sudah seperti itu. Kalau tidak ada air ya seperti tadi itu ya. Dari teknis kita mencari airnya seperti itu. Cari sekitar dulu. Kemudian kalau terpaksa masih tidak ada, yang agak jauh sedikit 150 meter Haddil Ghaus namanya ya, sebatas kita bengok itu disuruh gitu ya, itu sekitar 150 meter atau 300 dirok. Kalau masih tidak ada, kita kembangkan yang lebih jauh lagi, Haddil Qurbi berapa, 9.000 dirok, atau ukurannya kalau di kitab Taqriratus Syadidah ini 4,5 kilometer. Setelah itu kita sudah nggak usah mencari yang lebih jauh lagi, kecuali kita kalau nggak enak kalau tidak pakai air, jangan Malang sana nanti ya nggak apa-apa ya.
Nah gitu. Ustaz, mendahulukan yang 4,5 kilo atau mendahulukan kalau nanti dijuluki 4,5 kilo maka waktunya habis. Contoh seperti salat maghrib. Kalau isya mungkin panjang, 4,5 kilo kekejar. Tapi kalau maghrib mungkin 4,5 kilo habis maghrib. Konten mawon sampean niku ya. Ngeten. Nggih bener niku nggih. Lek ngono mboten dibuka kita ini mungkin. Nggih niku kalau buka nggih. Mendahulukan yang mana itu nanti? Kalau kita ke Haddil Ghaus atau Haddil Qurbi, kita kehabisan waktunya sholat. Sudah. Jadi fa'idha tayammama fil mahal alladhi yaghlibu fi wujudul ma. Jadi kalau kita tayamum di suatu tempat yang memang biasanya itu ada air. Apa itu contohnya? Kal hadar. Seperti kita ada di rumah, ya memang biasanya ada air seperti ini. Sudah. Fala yustaratu al-amnu ala khurujil waqti. Tidak disyaratkan aman dari keluarnya waktu. Walaupun keluar waktu, kita fayut labul ma wa in kharajal waktu. Kita harus mencari air walaupun waktunya keluar. Biasanya ono ancene, kene iku biasa ono. Begitu. Lah biasanya kan ya percuma kita nguber-nguber gitu loh. Gitu jawabannya.